Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara import soal dari Microsoft Word ke Google Form dengan menggunakan Form Builder. Nah, pada video yang terdahulu saya sudah pernah membuat tutorial tentang cara membuat ujian online dengan Google Form, di mana videonya bisa teman-teman lihat pada link di atas. Nah, pada video tersebut kita membuat setiap soalnya dengan cara mengetik satu persatu soalnya secara manual, atau kita copy satu persatu soal yang kita buat di Microsoft Word tersebut, lalu kita paste di halamannya Google Form. Nah, pada tutorial kali ini, kita akan langsung mengimport soal dari Microsoft Word ke Google Form sekaligus. Jadi kita tidak perlu lagi mengkopinya satu persatu. Oke, sekarang kita langsung saja untuk membahas langkah-langkahnya. Yang pertama, seperti biasa, kita buka dulu web browser. Di sini saya gunakan Google Chrome. Kemudian buka halamannya drive.google.com. Nah, ini ya. Kemudian enter. Kemudian seperti biasa, lakukan login pada akun Gmail yang kita miliki. Nah, setelah kita lakukan login, langkah berikutnya adalah kita buat dulu folder baru. Maksudnya adalah agar nanti file-file yang berhubungan dengan ujian ini itu ditempatkan pada satu folder yang sama. Cara membuat folder baru tinggal kita klik tombol baru, kemudian klik folder, kemudian ketikkan nama foldernya di sini. Misalnya nama foldernya penilaian akhir semester. Kemudian klik buat. Maka nanti akan muncul folder baru yang namanya penilaian akhir semester. Lalu kita masuk ke dalam folder ini, caranya kita double klik saja foldernya. Nah, jadi di lokasi inilah nanti kita menyimpan form ujiannya dan file-file kelengkapannya. Nah, kemudian kita lihat dulu di sini. Nah, ini adalah soal-soal yang nantinya akan kita import ke Google Form. Jadi kita buat dulu soalnya di Microsoft Word, lalu nanti kita akan import soalnya. Nah, untuk format penulisan soalnya adalah seperti ini. Ini adalah soalnya, kemudian ini adalah opsi jawabannya. Jadi untuk soal tidak usah diberikan penomoran, tapi untuk opsi jawaban harus kita berikan penomoran dengan menggunakan numbering ya. Jadi caranya tinggal kita blok opsi jawabannya, lalu kita klik tanda panah di sini. Lalu kita pilih opsi numbering yang pakai abjad kecil ini ya. Nah, begitu seterusnya sampai soal yang paling bawah. Ini soal berikutnya. Kemudian ini opsi jawaban soal kedua, kemudian soal berikutnya, dan seterusnya, sampai soal yang paling akhir. Nah, kemudian harap diperhatikan bahwa tipe soal yang mendukung dengan proses import ini adalah tipe soal yang berisi atau yang bertipe teks semuanya. Jadi soalnya bertipe teks, kemudian opsi jawabannya juga semuanya bertipe teks. Jadi tidak ada gambar baik pada soal ataupun pada opsi jawabannya. Karena kalau pada soal ataupun pada opsi jawabannya itu mengandung gambar, maka nanti proses importnya tidak akan sempurna. Jadi si hasil importnya akan tidak beraturan. Nanti kita akan coba ya. Nah, jadi sekali lagi pastikan kita sudah menyiapkan soalnya dengan format yang sesuai. Ini soalnya, ini opsi jawabannya, dan tidak boleh ada gambar baik pada soal ataupun pada opsi jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi setelah kita siapkan soalnya, langkah berikutnya adalah kita upload dulu soal tersebut ke folder yang sudah kita buat tadi di Google Drive ya. Ini kita sudah masuk ke dalam foldernya. Jadi kita tinggal upload, cara menguploadnya tinggal klik tombol baru, kemudian upload file, lalu kita cari soal yang telah kita buat tadi. Saya simpannya di upload YouTube. Nah, ini ya contoh soal. Kita klik, kemudian klik open. Tunggu sampai proses uploadnya beres. Nah, setelah proses uploadnya beres, kita buka dulu soalnya. Caranya tinggal kita double klik. Nah, muncul seperti ini. Selanjutnya tinggal kita klik buka dengan Google Dokumen. Nah, kita lihat di sini filenya masih dalam bentuk format docx ya. Jadi masih dalam bentuk file Microsoft Word. Langkah selanjutnya kita harus simpan lagi file ini sebagai Google Dokumen. Caranya tinggal kita klik file, kemudian simpan sebagai Google Dokumen. Tunggu sampai prosesnya beres. Nah, ini sudah tersimpan sebagai Google Dokumen. Langkah berikutnya tinggal kita tutup. Ini kita tutup, ini juga kita tutup. Yang ini kita back. Nah, maka nanti di sini akan jadi dua file ya. File ini adalah file yang kita upload tadi. Kemudian file ini adalah file hasil kita simpan sebagai Google Dokumen. Nah, setelah kita simpan file soalnya sebagai Google Dokumen, langkah berikutnya barulah kita membuat formulir ujiannya. Caranya klik tombol baru, kemudian Google Formulir, kemudian formulir kosong. Nah, di sini untuk formulirnya kita beri nama dulu, misalnya PAS ganjil. Kemudian klik di sini formulir tanpa judul, maka nanti teks yang kita ketik di sini akan tercopy di sini. Kemudian kita klik dulu icon setelan atau setting yang bergambar roda gigi di sini. Kemudian pada tab umum di sini kita tentukan dulu. Nah, ini kalau kita checklist artinya
kita hanya mengizinkan siswa atau mahasiswa hanya melakukan ujian 1 kali saja. Konsekuensinya nanti setiap siswa atau mahasiswa yang akan melakukan ujian itu harus diminta dulu untuk melakukan login ke akun masing-masing. Nah, tapi kalau kita hilangkan checklistnya, itu berarti kita tidak membatasi siswa atau mahasiswa untuk mengerjakan ujian hanya 1 kali. Jadi mereka bisa mengerjakan ujian lebih dari 1 kali. Dan untuk mengerjakannya tidak perlu melakukan login ke akun Gmail masing-masing. Kemudian pada tahap presentasi kita checklist acak urutan pertanyaan. Kemudian yang ini kita hilangkan checklistnya. Lalu pesan konfirmasinya misalnya jawaban Anda sudah disimpan. Atau ditambah di sebelumnya misalnya terima kasih. Jawaban Anda sudah disimpan. Kemudian kita klik tab quiz. Di sini kita nyalakan jadikan ini sebagai quiz. Kemudian untuk rilis nilai kita biarkan di sini. Kemudian yang ini kita hilangkan pertanyaan tak terjawab dan jawaban yang benar. Jadi nanti siswa atau mahasiswa setelah ujiannya selesai dia hanya bisa melihat poinnya saja. Oke, setelah itu kita klik tombol simpan. Nah, kemudian sebelum kita import soalnya kita buat dulu formulir untuk pengisian identitas ya. Misalnya di sini nama, opsinya jawaban singkat, checklist wajib diisi atau nyalakan wajib diisi. Kemudian klik tanda plus atau tambahkan pertanyaan. Di sini misalnya kelas. Kemudian opsi jawabannya kita pilih drop down. Misalnya kelasnya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kemudian pilihan wajib diisinya kita nyalakan. Kemudian kita klik lagi tambahkan pertanyaan. Lalu di sini kita berikan password atau token ya. Untuk token di sini jawaban singkat. Kemudian di bawahnya pastikan muncul validasi respon. Kalau tidak muncul, klik dulu titik-titik 3 di sudut kanan bawah, lalu checklist validasi respon. Maka nanti muncul ini kita ubah jadi teks, kemudian ini berisi, kemudian nah di sini kita tuliskan passwordnya atau tokennya mau apa. Misalnya tokennya ABC123. Kemudian ini teks jika siswa atau mahasiswa salah memasukkan token, misalnya token salah. Kemudian nyalakan wajib diisi. Nah, lalu langkah berikutnya kita klik tambahkan bagian. Kemudian di sini kita ketikkan dulu perintahnya, misalnya pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, kalau sudah sampai pada tahap ini, barulah kita akan mulai untuk mengimport soalnya. Nah, untuk mengimport soal dari Microsoft Word ke Google Form, kita butuh add-on yang namanya Form Builder. Cara memasukkan add-onnya adalah klik tanda titik-titik 3 di sudut kanan atas. Kemudian klik add-on. Kemudian kita ketikkan di sini kata kuncinya Form Builder. Kemudian enter, kita lihat di sini hasilnya. Nah, kita install yang ini ya, Form Builder. Kita klik, lalu install, lalu lanjutkan. Nah, maka nanti muncul seperti ini, tinggal kita klik atau pilih akun yang akan kita gunakan. Kita scroll ke bawah, kita klik izinkan. Tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti proses instalasi Form Builder sudah selesai. Tinggal kita klik tombol selesai, lalu kita klik icon close. Kemudian kita reload dulu. Nah, kemudian kita lihat di sini jadi ada icon add-on ya. Jadi kita tinggal klik icon add-on, kemudian klik Form Builder, lalu kita klik start. Tunggu beberapa saat sampai di sebelah kanan muncul. Nah, muncul seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita klik menu Google Doc ya, karena kita akan mengimport soalnya dari Google Dokumen. Kita klik Google Doc. Nanti muncul seperti ini. Lalu tinggal kita cari file soal yang sudah kita simpan sebagai Google Dokumen. Tadi kita namai dengan contoh soal, tinggal kita klik nama filenya, lalu kita klik select. Tunggu sampai proses importnya selesai. Nah, ini sudah successful, kita lihat ke bawah. Nah, kita lihat di sini, ini adalah soal-soal yang sudah siap untuk kita import ya. Semuanya ada 10 soal. Langkah berikutnya adalah tinggal kita klik tombol import selected. Nah, kita lihat ya, kita lihat ke bawah, ini kita minimize. Nah, soal-soalnya sekarang sudah masuk. Ini soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semuanya ada 10 soal. Kita lihat pada soal yang tadi.
6, 7, 8, 9, 10. Jadi semuanya ada 10 soal, sudah masuk semuanya ke halamannya Google Form ya. Jadi langkah berikutnya, tinggal kita tentukan kunci jawaban untuk setiap soalnya. Di sini tinggal kita tentukan kunci jawabannya. Misalnya untuk kunci jawabannya ini kita klik pada menu kunci jawaban. Kapasitas hard disk itu byte, tinggal kita klik ini. Kemudian berikan poinnya. Misalnya poinnya 10. Lalu selesai. Kemudian tinggal kita lakukan hal yang sama pada soal-soal berikutnya. Jadi pada setiap soal, tinggal kita tentukan kunci jawaban dan poin dari setiap jawabannya. Nah, itu untuk soal-soal yang bertipe teks ya. Jadi soalnya teks, kemudian opsi jawabannya juga bertipe teks. Nah, kalau misalnya kita upload soal-soal yang ada gambarnya, misalnya kita lihat. Nah, ini ada soal yang ada gambarnya, ini soalnya ada gambarnya, kemudian yang ini jawabannya itu berupa gambar. Sekarang kita akan coba untuk mengupload soal ini, apakah nanti hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Jadi langkahnya sama, ini nama filenya adalah contoh soal 2. Kita kembali ke yang tadi, ke Google Drive ya. Pertama kita upload dulu filenya, klik tombol baru, kemudian upload file. Kemudian kita pilih contoh soal 2, lalu open. Yang sudah masuk ya, kita buka dulu, double klik. Lalu klik buka dengan Google Dokumen. Nah ini sudah masuk, sudah terbuka. Langkah berikutnya kita simpan sebagai Google Dokumen. File, simpan sebagai Google Dokumen. Nah, ini sudah tersimpan sebagai Google Dokumen. Kita close. Ini juga kita close. Kemudian ini kita back. Nah, kita lihat ini adalah contoh soal yang kita buat di Microsoft Word. Kemudian contoh soal 2 yang ini adalah soal yang sudah kita ubah atau kita simpan menjadi Google Dokumen. Kemudian kita kembali ke Google Formulir. Kita simpan kursornya di soal paling akhir. Nah, kita simpan kursornya di soal paling akhir di sini. Kemudian kita coba tambahkan atau kita coba import lagi ya. Klik Form Builder. Kemudian di sini kita klik lagi Google Doc. Kemudian klik contoh soal 2, lalu select. Kita lihat ke bawah. Nah, kita lihat soalnya jadi banyak ya. Kita coba import saja. Klik import. Jadi nanti kita lihat seperti apa bentuk soalnya ketika kita mengimport soal yang mengandung atau yang memiliki gambar. Nah, kita lihat di sini ini soalnya jadi terpisah ya. Ini soalnya tipenya jawaban singkat. Kemudian gambarnya terpisah menjadi satu soal. Kemudian opsi jawabannya juga jadi terpisah dari soalnya. Kemudian yang bawah hanya soalnya yang muncul. Jadi untuk opsi jawaban yang berupa gambar itu tidak muncul ke sini. Jadi sekali lagi kesimpulannya, tipe soal yang mendukung untuk import soal seperti ini adalah tipe soal yang hanya berupa teks saja. Jadi soalnya berupa teks, kemudian opsi jawabannya juga berupa teks. Kalau yang ada gambarnya maka tidak bisa kita lakukan mode import seperti ini. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.